Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Di video ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Pancasila dalam tinjauan Islam. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah Prakerta. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua arti, yaitu panca yang berarti 5 dan shila yang berarti alas atau dasar. Kata tersebut kemudian dalam bahasa Jawa diartikan sebagai susila yang berhubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila dengan vokal I pendek yang bermakna leksikal berbatu sendi 5. Di dalam buku Sotasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila mempunyai arti 5 kesusilaan atau pancakarma, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh meminum minuman keras. Pancasila sebagai dasar negara, maka sila-sila Pancasila harus dijadikan dasar, sumber, dan jiwa seluruh pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, falsafah hidup bangsa dan negara, maka sila-sila Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan pengamalannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. 1. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada tempat sesuatu yang setara dengan Dia. Di dalam surah ini dengan jelas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa atau Tunggal. Allah adalah tempat segala sesuatu bergantung dan tidak ada segala sesuatu yang setara dengannya. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dad dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari kamu. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat ini, kita dilarang untuk tajasus atau saling mencurigai, berprasangka buruk, serta larangan untuk menggunjing orang lain.
Yang ketiga, sila ketiga Persatuan Indonesia, terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita tidak boleh saling bersengketa di antara sesama yang akan menyebabkan kita menjadi pengecut dan menyebabkan hilangnya kekuatan dan kedaulatan. Sesungguhnya Allah akan memberikan bantuan dan pertolongannya jika kita mau bersabar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalat wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang yang mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Sikap terpuji yang terdapat di dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 adalah: 1. Perintah untuk mematuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang puncaknya adalah melaksanakan sholat secara baik dan berkesinambungan. Yang kedua, tidak otoriter dan gemar bermusyawarah dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan bersama. Yang ketiga, menafkahkan sebagian dari hasil usahanya, yaitu dengan bekerja keras sehingga dapat membantu orang lain dan juga dapat menabung. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Perintah Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 adalah: 1. Perintah untuk menegakkan keadilan. Yang kedua, bersikap adil terhadap siapa saja, bahkan terhadap musuh sekalipun. Karena bersikap adil terhadap musuh juga diterangkan secara tegas di dalam Al-Quran sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada ketakwaan, dan seandainya prinsip keadilan itu diterapkan, tentu tidak akan ada peperangan. Selanjutnya, ayat yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa,
Tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa dan tidak ada sekutu baginya serta tidak ada yang sama dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tempat segala sesuatu bergantung. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat selanjutnya yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari asal yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian manusia itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia di mata Allah itu sama dan setara, sehingga tidak dibenarkan jika kita saling merendahkan satu sama lain. Ayat yang selanjutnya yang berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Perintah yang terdapat di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 adalah perintah untuk melaksanakan syariat Islam dan perintah untuk bersatu dalam menjalankan perintah Allah. Ayat yang berkaitan dengan sila keempat yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang artinya, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Penjelasan ayat tersebut adalah perintah untuk menolong sesama, bahkan untuk lebih mengutamakan mereka sekalipun diri kita sendiri sedang dalam kesusahan. Selanjutnya ayat selanjutnya yang berkaitan dengan sila kelima adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Namun jika kita diajak untuk tolong menolong dalam berbuat dosa, kita harus menolaknya, namun bukan dengan kekerasan, melainkan dengan suara yang lemah lembut. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.